Ya, untuk obligasi, ya ini biasanya sama dengan surat utang ya, tapi dia lebih berjangka panjang ya, kemudian, karakteristiknya juga itu ada, pembayaran ada kupon ya, jadi pembayaran berkala ya, biasanya setahun 2 kali, ya ini bisa diterbitkan pemerintah, bisa swasta. Ya, di Indonesia itu ada yang diterbitkan pemerintah, ada juga yang diterbitkan oleh swasta, ya kemudian nanti akan dikembalikan pada masa, pada akhir ya, pada akhir periode, pada akhir masanya, ya. Nah, kemudian pada masanya itu nanti, atau obligasi ini nanti juga bisa diperjualbelikan ya, berbeda dengan hutang bank ya. Misalnya kalau hutang bank ya perjanjian antara dua pihak aja, bank dengan nasabah ya. Nah, itu tidak bisa dialihkan gitu ya. Tapi kalau obligasi ini kan bisa dialihkan ya, bisa dijual sebelum jatuh tempo ya. Nah, persoalan yang muncul nanti adalah, misalnya masalah yang berkaitan dengan, kupon ya, atau yang pertama, kaitannya dengan harga jual, ya, harga jual. Jadi, misalnya pemerintah atau perusahaan X menerbitkan obligasi, dengan, nilai 10 miliar. Artinya nanti selama misalnya 5 tahun atau 10 tahun. Artinya 10 tahun nanti si perusahaan X ini harus membayar sebesar 10 miliar sesuai dengan nilai yang tertulis, ya, nilai nominalnya. Nah, tetapi pada saat diterbitkan ya, pada saat di tahun nol itu ketika diterbitkan itu, tidak mesti, dijual dengan harga 10 miliar, ya, bisa saja kurang atau lebih, ya itu ada premium dan diskonto. Ya itu jadi itu problem yang pertama, ya ada premium atau diskonto. Ya kalau misalnya dijual dengan, 11 miliar, ya berarti ada nilai premium, ya belinya lebih mahal. Tapi kalau dijual dengan harga misalnya 9.900.000.000 berarti ada nilai selisih 100 juta itu ya, 100 juta yang, diskonto itu, ya. Nah itu yang, persoalan yang pertama, ya. Nah nanti, kaitannya dengan menghitung beban ya, beban yang beban berapa sih sebenarnya beban, misalnya, eee, nilai nilai obligasi 10 miliar ya, nilai obligasi 10 miliar. Tapi kita beli, tetapi, perusahaan itu menjual dengan harga, 11 miliar, ya berarti dia ada tambahan kelebihan, ya sebesar 1 miliar. Nah kalau misalnya dinilai bunganya itu adalah 10% misalnya, nilai bunganya 10%, sebenarnya kan dia mendapatkan, yang lebih, lebih ya berarti ya, karena dia menerima lebih, artinya dia harus membayar bunga, eee ada selisih kan gitu, bukan nilainya bukan 10% gitu ya. Jadi kalau misalnya ini, ininya ya sebentar ini soal yang muncul ya, misalnya dia jual dengan 10 ya, nominal ya, nilai nominal ya, nominal adalah 10 miliar ya, dijual dengan harga, eee, bunga ya 10% per tahun ya. Ini Excel saya muncul ya? Saya tampilkan Excel muncul nggak? Belum, belum, Pak. Nggak muncul ya? Itu ya, misalnya nominal, obligasi gitu ya, 10 miliar, kemudian ada bunga 10% per tahun, ya dibayar, nah ini kupon ya. Nah, kuponnya, setahun 2 kali setahun, ya berarti katakanlah dibayar setiap bulan, Januari dan Juli, ya 2 kali setahun. Ya berarti ini ada
5% ya, 5% per tahun, 5%, 5, Januari 5%, Juli 5%. Ya, misalnya seperti ini. Nah, ini nanti jumlah yang harus dibayar. Nah, persoalan yang pertama itu adalah ketika dijual dengan harga 11 miliar misalnya. Gitu ya, berarti dia ada premium ya, premiumnya 1 miliar ya berarti. Nah, ketika dia jual dengan harga 11 miliar ini, sebenarnya berapa penghasilannya si penerbit, penerbit obligasi? Kalau misalnya dijual dengan harga atau gini ya, dijual dengan harga par value ya, dengan nilai nilai nominal 10 miliar, gitu ya. Nah, berarti ini kan sama. Berarti dia harus membayar membayar bunga berapa? Ya, setahun kali 10%. Nah, ini adalah biaya bunganya kan, gitu ya. Biaya bunganya berarti 1 miliar per tahun. Gitu ya, biaya bunganya 1 miliar per tahun. Tetapi ketika dia membeli apa, dia menerima uang, kan dia ini nerima uangnya ya, terima uang 10 miliar. Nah, sekarang dijual dengan harga 10 miliar berarti ini bunganya berarti langsung ya. Tapi kalau dia terima uangnya adalah 11 miliar, ya sebenarnya kan bunganya berapa? Dia bayar bunganya kan 1 miliar ya, tetap ya. Bayar bunganya tetap 1 miliar. Tapi kan sebenarnya 1 miliar ini adalah, kita pakai logikanya dulu ya. Nah, 1 miliar ini sebenarnya berapa? 10% atau bukan? 10%. 10% dari 10 miliar betul. Tapi dari uang yang diterima, gitu ya, dari uang yang diterima kan dia cuman dia menjadi ya 0, gitu ya, gitu ya. Jadi cuma 9, gitu ya, cuma 9,09. Bisa ditangkap nggak ininya, maksudnya nih? Ya. Jadi ini sebenarnya actual rate-nya, gitu, atau apa istilahnya ya? Actual rate-nya itu efektifnya istilahnya ya, effective rate gitu ya. Nah, gitu ya. Effective rate-nya adalah 9 miliar karena dia terima uang 11 miliar ya. Kemudian dia bayarnya 1 miliar. 1 miliar itu kan dari uang yang diterima 9,09%. Ya, ini adalah effective rate-nya. Nah, ini adalah ini salah satu persoalan yang pertama ya. Nah, sehingga nanti premium ini ya kan, premium ini harus depresiasi gitu ya. Jadi sebenarnya pendapatan beban bunganya dia itu kalau di sini dicatat 1 miliar, 1 miliarnya sih oke gitu ya, tapi eh, sebenarnya kan 10% ya. Nah, sehingga eh, ini sebenarnya adalah nilai premium yang harus diamortisasi selama 10 tahun. Gitu ya. Tinggal ini aja dibagi 10 berarti setiap tahun ada ya amortisasinya gitu ya. Ya amortisasinya ya bagi 10 aja gitu ya. Ini bagi 10. Berarti 100 juta. Gitu ya, 100 juta nanti dibandingkan dengan eh, premium ini. Ya, jadi premium ini sebagai apa nih, tambahan income ya berarti ya kalau dia menjual lebih tinggi kan. Nah, tapi jangan income-nya di awal gitu ya, jangan di awal tapi di split ke 10 tahun. Ini namanya amortisasi dalam premium. Ya, kalau ternyata dijualnya adalah lebih rendah gitu ya, misalnya 9 miliar gitu ya.
jualnya 9 miliar, ini kan tetap 1 miliar ya bayar bunganya. Tapi kan efektif rate-nya menjadi 11%. Nah, gitu ya. Ini juga harus ini ada diskonto ya. Ya, diskonto ini juga harus diamortisasi sebagai biaya. Ya, diamortisasi sebagai biaya ya. Ini sebagai berarti ini kan sebagai biaya ya. Jadi biaya selama 10 tahun, ini sebagai pendapatan 10 tahun lah gitu ya. Oke ya, jadi intinya ada amortisasi nih ya, nanti saya cek dulu ya. Nah, ini efektif rate-nya. Nah, ini adalah persoalan yang pertama apabila dijual di atas atau di bawah nilai buku ya atau nilai nominal. Bukan nilai buku ya, nilai nominal ya, nilai nominal obligasi. Oke, sampai sini cukup jelas nggak maksudnya nih? Ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ya, artinya ini ada pengakuan ya, berarti ada pengakuan pendapatan yang ditunda selama 10 tahun. Nah, kalau ini ada pengakuan biaya yang ditunda selama 10 tahun. Ya, sehingga nanti ketemu efektif ya, ini ketemu efektifnya. Oke ya, ini ya. Nah, kemudian ini persoalan yang pertama. Yang kedua itu adalah ketika dijual sebelum jatuh tempo. Ya, dijual sebelum. Jadi nanti ini sebelum saya lanjut ke sini ya, ini jadi ini nanti tolong dihitung aja ya, dipelajari cara hitungannya. Ini kan tinggal membuat tabel aja sebenarnya. Berarti bulan pertama biaya dia sebenarnya berapa? Biaya bunga plus amortisasi. Gitu ya. Jadi maksudnya biayanya biayanya penerbit ini berarti sebenarnya adalah eh, biayanya plus amortisasi. Betul ya. Kalau ini biayanya dikurangi amortisasi. Gitu ya. Nah, itu dihitung sampai 10 tahun ya buat tabel aja gitu ya, buat tabel. Oke ya, jadi ini. Nah, kemudian yang kedua dijual sebelum jatuh tempo. Nah, persoalannya apa kalau dijual sebelum jatuh tempo kira-kira? Ada persoalan apa kalau dijual sebelum jatuh tempo? Ini terakhir nih. Ada yang bisa ini jawab persoalannya apa? Ada masalah apa kalau dijual sebelum jatuh tempo? Beresiko. Ada apanya? Kurang jelas. Beresiko. Pertanyaannya. Ya, kalau dijual sebelum jatuh tempo, ini adalah masalah bunga berjalan. Ya, ya bunga berjalan. Jadi misalnya ini 2 kali setahun, Januari dan Juli. Oke ya. Berarti eh, ya Januari Juli dibayar setiap Januari dan Juli. Ya. Tapi pada tanggal dijual misalnya tanggal 1 Maret. Ya ini katakanlah ini diterbitkan tahun sekarang ya 2023, diterbitkan 1 Januari 2023 ya. Nah, kemudian tanggal 1 Maret 2023 dijual. Ya, dijual tanggal 1 Maret 2023. Nah, kira-kira persoalannya adalah pada tanggal 1 Juli, siapa yang akan menerima bunga yang 10% ini? Apa 5% ini berarti? Siapa yang akan menerima? Pemilik lama atau pemilik baru? Pemilik obligasi yang lama atau pemilik obligasi yang baru? Baru. Yang baru. Berarti yang baru ya, yang pegang nih gitu kan. Saya nanti mau terima pembayaran bunga dari penerbit.
Ya, ini dari sisi pemegang ya berarti ya. Pemegang obligasi. Tuh. Nah, ketika tanggal 1 Maret itu berarti pemilik lama, pemegang lama gitu ya, pemegang yang lama itu berhak bunga Januari dan Februari. Gitu ya. Ya, pemegang baru, ya pemegang baru ya Maret, April, Mei, Juni ya. Nah, dia akan terima 1 miliar pada 500 juta ya pada 1 Juli. Nah, berarti ketika dia membeli di tanggal 1 Maret ini ya, pemegang baru juga membayar ya, membayar hak bunganya, hak bunga pemegang saham. Itu ya. Atau masalah nego harga ya, tapi ini saja itu masalah nego harga ya. Nah, tapi intinya dia hak ini adalah haknya si pemegang yang lama ya. Nah, kalau di akuntansi dia setiap bulan boleh membukukan ada piutang pendapatan kan gitu ya. Piutang pendapatan dari bunga obligasi ya. Nah, itu karena nanti pemegang yang baru akan tanggal 1 Juli dia akan menerima bunga sebesar pendapatan bunga sebesar 500. Oke ya, jadi ini ada dua persoalan ini ya, tolong didalami karena nanti ini akan dikeluarkan dalam ujian. Oke ya, jadi itu yang lain-lainnya tadi masalah karakteristik dan segala macam ya, tadi udah cukup. uh, Baik, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Untuk pertanyaan tadi, itu ada filenya nggak, Sir? Supaya kita bisa belajar. Yang apa? Tadi hitung-hitungan yang tadi, Sir. Ya nggak apa-apa, nanti saya share. Oke, Sir. Nanti saya share. Materi sebelumnya juga bisa di-share ya, Sir ya? Ini materi yang terkait apa tadi, risk return, yang obligasi, slide-slide yang meskipun tadi nggak saya sampaikan, slide yang ada di saya nanti saya kirim. Baik, Pak. Baik ya, saya cukupkan ya untuk pagi hari ini. Terus kita tutup dulu ya.